saya ingin UIN Raden Patah ini menjadi kampus yang hijau. Gimana sih rasanya menjalankan tugas amanah ini? Kalau di kampus B itu sudah dilabeli itu non-organik, organik. Dukungan dari pihak kampus itu sangat-sangat besar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kolasi dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Pojok Kolasi. Pada hari ini saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan, tentunya bersama narasumber yang kita ajak berbincang pada kali ini. Ia adalah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, semester 6 dari Fakultas Saintek Prodi Biologi. Siapa lagi kalau bukan Duta Green Campus UIN Raden Patah Palembang, Kak Septi Anggraini Khoirunisa. Halo Kak Septi, apa kabar? Halo. Baik. Gimana nih aktivitasnya? Cukup sibuk ya akhir-akhir ini. Tentunya kami sangat berterima kasih Kak Septi telah hadir berbincang dalam podcast Pojok Kolasi pada hari ini. Tentunya kita ini akan membahas tentang perjalanan karir Kak Septi menjadi Duta Green Campus UIN Raden Patah Palembang pada kali ini. Tentunya pemirsa pada penasaran nih perjalanan Kak Septi dari mana nih dia menjadi Duta Green Campus UIN Raden Patah Palembang. Baik Kak, boleh jelaskan nih menjadi Duta Green Campus itu adalah salah satu tanggung jawab kita yang besar mengemban amanah tugas itu ya Kak, benar sekali. Apa sih Kak itu Duta Kampus atau Green Campus itu? Duta Green Campus itu sendiri adalah sebagai wadah mahasiswa yang peduli lingkungan. Jadi di sana itu kita membantu tim EGC, yaitu Eco Green Campus, Iya. mengikuti kegiatan tersebut. Jadi menjadi Duta Green Campus ini kita membantu untuk melaksanakan proyek lingkungan yang sehat, ramah lingkungan, seperti itu. Iya. Kalau itu terus terpilihnya Kak Septi menjadi Duta Green Campus ini kapan nih? Untuk terpilihnya itu semenjak dari 2022. Jadi udah hampir nggak 1 tahun? Udah hampir 1 tahun. Oh kayaknya nih udah mau bawa lengser kan seperti itu. Iya nih. Tugas menjadi Duta Green Campus ini apa sih Kak? Itu sebagai wadah dari tim EGC tersebut. Jadi kami itu menjalankan sosialisasi dan aksi nyata tentang kampus hijau dan berkelanjutan. Oh, tentunya untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan lingkungan. Tanggung jawab menjadi Duta Green Campus itu seperti apa menurut kakak sendiri? Menurut saya tanggung jawab itu besar ya. Besar. Tentunya kita harus amanah sih seperti itu ya Kak. Ya dong, kita kan adalah sosok yang menginspirasi di kalangan kaum muda, terutama mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Kita kan udah mengemban title Duta Green Campus. Tentunya kita adalah sebagai wadah yang akan menginspirasi kalangan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang mengenai Green Campus sekitar UIN Raden Patah Palembang khususnya ya Kak. Ya nih. Terus kita akan berbincang kakak dalam proses pemilihan jadi Duta Green Campus. Gimana nih perjalanan kakak Septi ini menjadi Duta Green Campus ini? Ya, pertamanya itu diawali dengan seleksi wawancara dari ketua tim EGC itu Pak Ledis Neru. Kemudian langsung mengikuti aksi nyata. Pertama itu pembuatan kompos dari serasah dan sampah basah di sekitar UIN Raden Patah Palembang. Iya, seperti itu tanggung jawab kita dalam menjadi Duta Green itu benar-benar niatnya dari proses kita mendaftar itu ya Kak. Terus dalam proses kakak menjadi Duta Green Campus ini kan tidak terbanyak adalah aktivitas-aktivitas dalam pemberkasan mungkin, seperti menyiapkan advokasi mungkin. Terus adanya juga pesaing, benar nggak sih Kak? Iya. Kalau boleh tahu pesaing menjadi Duta Green Campus ini berapa orang nih dari kalangan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang? Untuk pesaing pada tahun 2022 itu ada sekitar 200 mahasiswa yang mengajukan diri. Itu dari kalangan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang semua? Iya. Oh, dari prodi mana aja Kak kalau bisa?
Dari prodi tarbiyah kemarin ada, Tarbiyah. tapi kebanyakan dari saintek. Oh, saintek kan, kan namanya kan Green Campus. Saintek kan, apalagi biologi, kakak sendiri kan harus merevitalisasi lingkungan yang ada di UIN dan Kota Palembang ini. Terus tahap seleksinya gimana nih kak? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dari pemberkasan, kemudian wawancara, langsung aksi nyata. Nah, dalam wawancara kan mungkin ada berbanyak kategori. Wawancaranya itu seperti apa mungkin? Wawancaranya itu kayak keinginan kita itu seberapa besar untuk mengikuti kegiatan duta ini. Iya, Yang mutu-mutu kita mungkin ditanya, iya enggak sih kamu menjadi duta Green Campus ini? Iya, jika kita udah mendaftar, ibaratkan itu udah menjadi, kita harus serius. Apabila kita udah masuk di sini, kita harus serius mungkin seperti itu ya. Terus kak, kita akan berbincang ke selanjutnya ini. Pengalaman yang berkesan nih, kakak selama proses pemilihan duta Green, gimana nih pengalamannya yang paling berkesan? pemilihan ya. Iya. Selama pemilihan itu pada saat pembuatan komposnya mungkin itu pengalaman pertama saya juga untuk pembuatan kompos secara langsung dari serasah tuh. Jadi menambah ilmu aja sih, kayak nambah pengalaman. Oh iya, dari tadi kan kakak berbicara tentang kompos. Itu apa sih kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa mungkin? Kompos itu ialah pupuk organik yang dibuat dari limbah organik, sampah-sampah dari sampah basah, serasah itu dari daun kering yang ada di sekitar. Oh, jadi itu seperti pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik. Terus gimana nih aktivitas Kak Septi sebelum menjadi Duta Green Campus dan setelah menjadi Duta Green Campus? Ada sih yang nggak membedakan itu? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena kegiatan duta ini nggak yang rutin banget kayak itu. Gimana tuh? Nggak rutin banget itu gimana? Ya maksudnya kegiatannya tuh nggak sebulan sekali ada gitu loh. Itu berarti nggak tiap hari ya Kak? Nggak, jadi nggak terlalu kayak terlalu Terlalu menekankan aktivitasnya tiap hari seperti itu. Tentunya ibaratkan pertemuannya 1 bulan sekali seperti itu. Terus motivasi kakak sendiri menjadi Duta Green Campus ini gimana nih? motivasi saya mengikuti duta ini mungkin karena saya orang yang peduli lingkungan. Jadi saya ingin UIN Raden Patah ini menjadi kampus yang hijau, kampus yang berkelanjutan yang Nah, dari perbincangan kita ini kita memasuki apa sih kegiatan advokasi kakak sendiri. Nah, menjadi Duta Green itu gimana advokasinya? Nah, tugas jadi Duta Green Campus UIN Raden Patah Palembang, gimana sih rasanya menjalankan tugas amanah ini? excited ya. Excited? Karena duta ini gak terlalu banyak orang yang tahu juga. Jadi hal tersebut kayak memperkenalkan kepada mas. Nah, kan kakak kan katanya mahasiswa ada yang nggak tahu nih. Boleh nih kakak sapa pemirsa dulu. Apa sih yang mungkin sekalian promosi nih Duta Green Campus itu gimana? Duta Green Campus itu adalah kegiatan yang menunjang kegiatan dari kampus Eco Green, yaitu mengikuti kegiatan dari UI Green Matrix. Asing nggak sih kak menjadi Duta Green Campus UIN Raden Patah Palembang? Untuk saya sendiri yang peduli lingkungan, itu asik sih. Ya kan tentunya Green Campus adalah upaya untuk menjaga lingkungan ya kak. Nah makanya udah Green Campus ya seperti itu. Penghijauan kampus, penghijauan lingkungan seperti itu. Terus nih kegiatan setelah menjadi Duta Go Green itu gimana aja sih kak? Apakah ada mengadakan pertemuan-pertemuan mungkin? Untuk kegiatannya itu pada bulan berapa ya kemarin, ada penanaman 10.000 pohon di kampus B UIN Raden Patah Palembang dengan Pak
Menko PMK. Oh, itu gimana ceritanya? Boleh diceritain kepada kami nih, penanaman 1000 pohon. Penanaman 1000 pohon itu penanaman di area UIN Udah Kampus B, setahun, Mbak. Iya. dengan Pak Menko. Ya penanaman kayak biasa, penanaman pohon Di sekitar lingkungan kampus UIN Jakabaring. ya untuk menghijaukan. Menghijau lingkungannya. Apalagi kan di kampus B UIN Jakabaring kan rasanya gersang banget, pohon-pohon aja belum ada yang tumbuh besar kan seperti itu, Kak. Maka dari itu, dari Duta Green Kampus berpartisipasi untuk menanamkan 1000 pohon. 10.000. Wah, banyak banget ya, Kak. Aku kalau udah besar nih, Pak, tentunya kampus B itu akan menjadi adem mungkin ya. Itu sebagai reboisasi. Iya, reboisasi. Karena pohon sendiri kan itu mengandung oksigen. Jadi kalau kita gersang yang itu datarannya tandus, itu kan kasihan buminya. Iya. Advokasi kakak ini mulai dari penanaman 10.000 pohon. Terus apa lagi nih? Terus itu ada Car Free Day pada bulan berapa ya? Akhir tahun. Itu apa kak? Kalau boleh dijelaskan. Car Free Day itu 1 hari Iya. tanpa polusi udara dari kendaraan yang bermotor, bermobil. Jadi ketika kita ke kampus itu menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Oh, itu udah diterapkan pada saat itu? Ya, pada saat 1 hari? 1 hari Car Free Day. Gimana dalam 1 hari itu polusinya udah berkurang apa gimana? Ya, berkurang sedikit. Karena cuma 1 hari, iya. 1 hari itu kan pendek, singkat. singkat. 1 hari aja kita udah merasakan tanpa polusi ya kak. Apalagi mungkin kita terapkan secara rutin seperti itu untuk menjaga alam. Terus dalam 10.000 pohon, itu lagi apa? Car Free Day, apa lagi nih? Nah, terus terakhir itu penuangan ekoenzim Itu apa kak? embun dan basah. Itu apa coba? Itu untuk membersihkan itu larutan dari limbah organik. Oh, Dari limbah organik itu dibuat untuk membersihkan sungai-sungai kecil yang ada di jembatan di dekat Rektorat UIN Raden Patah. nah selain itu ada lagi nggak nih kak? Terakhir itu sih. Oh, cuma Itu. Oh iya. Upayanya udah bagus banget untuk menjaga alam di sekitar kampus UIN Raden Patah Palembang ya kak. Terus dalam perjalanannya kakak menjadi Duta Green Campus tentunya tidak tertinggal dengan rekan-rekan yang mendukung mungkin seperti itu ya kak. Terus tanggapan teman-teman kakak sendiri, wah Kak Septi udah jadi Duta Green Campus nih, gimana nih tanggapannya kak? Mereka cukup excited sih, cukup mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ya, mereka kalau misalnya ada webinar atau yang diundang dari kami itu mereka datang. Ya, cukup mendukung. Terus dari teman-teman udah mendukung perjalanan kakak Septi ini yang menjadi Duta Green Campus ini, udah mendukung, excited dari awal, aku harus bantu seperti itu. Tentunya kita bersyukur ya kak dikelilingi oleh orang-orang baik di sekitar kita seperti itu. Terus gimana bentuk apresiasi teman-teman mbak mendukung dalam menjabat ini? Apresiasi yang seperti apa nih? Mungkin dari teman-teman kamu dari awal kakak sendiri mendukung selalu menemani mungkin. Ya, menemani yang kayak tadi, Mensupport. support, dan like gitu. Ya tentunya kita di lingkup oleh orang-orang baik apabila kita menjadi orang baik ya kak seperti itu. Terus dukungan dari pihak kampus ada nggak sih? Dukungan dari pihak kampus itu sangat-sangat besar ya. Iya. Gimana cara mengajak mahasiswa terhadap lingkungan UIN Raden Patah Palembang ini tentunya penghijauan kak? Melalui sosialisasi yang diadakan dari Eco Green juga dari ketuanya. Jadi ya Eco Green itu dari untuk ke dosennya, sedangkan duta ke mahasiswa. Berikan sosialisasi untuk peduli lingkungan, peduli untuk menjadi kampus hijau. Jadi sosialisasi ini udah kemana aja nih? Mungkin sudah hampir menyeluruh ya ke kalangan mahasiswa. Salah satunya di mana nih kak?
Salah satunya kemarin sudah diundang seluruh ya, Iya. melalui webinar di Rektorat UIN dari beberapa fakultas yang ada di UIN. Oh, jadi itu kita kegiatan apa itu untuk Kegiatan itu untuk melihat peringkat UIN dan Fatah itu di Indonesia, di dunia itu sudah berapa, kan mengikuti kegiatan UI Green Metric itu apa Kak? UI Green Metric itu kegiatan dari Universitas Indonesia yang diikuti oleh universitas yang ada di Indonesia ini. Tentunya tidak jauh dari Duta Green ini ya, membahas Duta Green kampus, penghijauan, reboisasi. Oh iya. Terus salah satu pendapat Kakak Septi sendiri kan melihat salah satu mahasiswa yang tidak menjaga alam, tentunya membuang sampah sembarangan mungkin. Itu gimana sih tanggapan Kakak sendiri? Sedih ya. Sedihnya kenapa ini Kak? Ya karena di lingkungan UIN itu kan sudah difasilitasi Iya. untuk kotak sampah dan sudah dilabeli ya. Kalau di kampus B itu sudah dilabeli itu non-organik, organik, dan sampah yang bisa didaur ulang lagi. Iya. Cuma mungkin dari kitanya sendiri ya Iya. agak sulit untuk menerapkan itu. Terus gimana upaya Kakak dalam mengajak mahasiswa UIN dan Mata Palembang untuk menjaga lingkungan sekitar UIN dan Mata Palembang ini? Kakak bisa lihat kamera ini untuk mengajak atau promosikan kita untuk menjadi Green Campus UIN dan Mata Palembang menjadi lebih baik lagi seperti itu. Mungkin untuk mahasiswa UIN untuk lebih peduli terhadap lingkungan, untuk Jaga alam. ya, untuk menjaga alam, untuk membantu tim kami itu menjadikan kampus kita kampus yang jauh dan berkelanjutan. Nah, setelah kita ngobrol perbincangan tentang Duta Green Campus UIN dan Mata Palembang ini, kita mengijak untuk harapan Duta sendiri. Apa nih harapan dia menjadi Duta Green Campus terhadap kampus UIN dan Mata Palembang dan mahasiswa? Harapan saya sendiri ya. Harapan saya sendiri untuk kampus dan mahasiswa itu mungkin untuk lebih baik lagi menjaga lingkungannya. Dimulai dari hal-hal yang kecil, membuang sampah pada tempatnya. Iya. Tidak tidak jahil ketika berjalan itu kan nggak mempotek-potek tanaman. Iya, apalagi tanaman yang kecil-kecil mungkin diinjak sembarangan ya Kak, seperti itu. Itu sih untuk kampus kita sendiri. Iya, benar Jadi kampus yang sekali. hijau. Harapan kedepannya, Kak Septi ini mengharapkan semua mahasiswa UIN dan Mata Palembang untuk menjaga lingkungan di sekitar kampus UIN dan Mata Palembang ini. Tentunya teman-teman seluruh mahasiswa UIN dan Mata Palembang, ayo kita menjaga kapasitas lingkungan UIN dan Mata Palembang agar terhindar dari polusi kerusakan lingkungan kita pada hari ini. Baiklah pemirsa, Sobat Kolasi dimanapun kalian berada, itulah perbincangan kita bersama Duta Green Campus UIN dan Mata Palembang ini yang telah memberikan sebuah informasi untuk menjaga lingkungan di sekitar UIN dan Mata Palembang. Baiklah, saya Nanda Septiansa bersama tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.